أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih mendapatkan rahmat Allah, nikmat-nikmatnya yang begitu banyak. Marilah kita syukuri nikmat-nikmat ini dengan menjadi seorang hambanya yang patuh dan taat kepadanya, menjauhi larang-larangannya, agar kita selalu mendapatkan taufik dan hidayahnya, agar kita bisa istiqamah hingga akhir hayat kita untuk memeluk agama Islam ini. Karena hanya agama Islamlah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa memilih selain Islam sebagai agama, tidak akan diterima oleh Allah seluruh kebaikannya, seluruh amalnya, dan pada hari kiamat dia termasuk orang-orang yang merugi. Dalam hadis Bukhari juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhul jannah illa nafsun muslimah. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang menjadi muslim, kecuali orang yang memilih Islam sebagai agama. Menjadi seorang muslim atau muslimah adalah penduduk surga, hadirin sekalian. Dan kita bangga sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi dalam hadis Bukhari, bahwa kita ini termasuk nanti nisfi ahlul jannah, separuh daripada penduduk surga. Ya, luar biasa ini kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengikuti petunjuk-petunjuk beliau, yang akan nanti bisa masuk surga. Kemudian hadirin sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita tentang kisah daripada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada kaum mereka. Kisah para nabi ini banyak sekali manfaatnya dan hikmahnya bagi kehidupan kita, khususnya juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ceritakan banyak sekali dalam Al-Qur'an kisah para nabi, sehingga membuat gembira hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat dia mendapatkan ujian yang luar biasa, intimidasi, ya, kemudian juga permusuhan, hinaan dari musuh-musuhnya, ya, bahkan diusir dari Mekah, tanah suci tempat kelahirannya, padahal dia tumbuh di sana, lahir di sana, minum airnya, tapi mereka ingin membunuhnya, memenjarakannya, ya, membuat makar, ingin menghabisinya, mengusirnya, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 30, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ketika orang-orang kafir itu, ya Muhammad, membuat makar, membuat rencana buruk kepadamu, mereka ingin membunuhmu, memenjarakanmu, mengusirmu, mereka membuat makar,
tapi juga Allah membuat makar. Wallahu khairul makirin. Makar Allah itu lebih baik daripada makar siapapun yang buat makar. Hadirin sekalian, kisah para nabi, hadirin sekalian, juga banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Kita belajar dari sistem dakwah mereka, ya, di mana dakwah mereka intinya adalah mengajak manusia untuk menyembah Allah, mentauhidkan Allah, dan melarang penyembahan-penyembahan selain Allah. Ya, karena selain Allah adalah alam, yaitu makhluk, sedangkan Allah khaliq. Ya, sembahan-sembahan selain Allah batil. Hanya Allah yang berhak untuk diibadahi secara hak. Itulah dakwah para nabi, para rasul. Hadirin sekalian, dulu manusia ummatun wahidah. Mereka itu umat yang satu. Kenapa dinamakan umat yang satu? Li'annahum ya'budun Allah. Mereka beribadah hanya kepada Allah, menyembah Allah, tidak berbuat syirik. Kemudian manusia menyimpang dari jalan Allah, disesatkan oleh iblis, la'natullah alaih, sehingga mereka berbuat syirik. Fab'atsallahu nabiyyin wa mubasysyirin wa mundhirin. Akhirnya Allah mengutus kepada mereka para nabi, para rasul, mengingatkan kembali lagi untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah inti agama Islam juga yang dibawa oleh Nabi, mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik. Jangan lupa tujuan kita diciptakan di dunia ini adalah untuk ibadah kepada Allah, tidak berbuat syirik. Apabila kita ikuti ini, hadirin sekalian, Allah akan memberikan kepada kita pahala, ya, dunia maupun akhirat. Akhirat kita akan bisa masuk surga, ya. Surga hanya dihuni oleh orang-orang yang bertauhid, ya, tidak berbuat syirik. Ini inti daripada dakwah para nabi. Para nabi tidak menggulingkan pemerintahan, ya, sebagaimana yang kita kaji Nabi Musa alaihissalam. Setelah kita kemarin membaca tentang kisah Nabi Yusuf, ya, kemudian Nabi Ayub, dan hari ini kita akan bicarakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa, hadirin sekalian, banyak sekali kisahnya di dalam Al-Quran, banyak sekali pelajaran. Kisah Nabi Musa ini ada beberapa fase. Ya, yang pertama adalah fase di mana Nabi Musa diutus oleh Allah kepada Fir'aun, dan kisah masa kecilnya yang diasuh di istana Fir'aun, yang tidur di ranjangnya Fir'aun. Ya, kemudian kisah yang kedua, Nabi Musa bersama Bani Israel, ya, dengan berbagai macam cobaan yang dilalui oleh Nabi Musa bersama Bani Israel, bangsanya. Ya, kemudian juga kisah berikutnya Nabi Musa alaihissalam bersama Khidir, sebagaimana Allah ceritakan dalam surah Al-Kahf. Khidir, berbeda pendapat para ulama tentang Khidir. Hal huwa nabi atau rajulun salih? Ya, apakah dia seorang nabi atau dia orang yang saleh saja? Ya, seperti itu. Kemudian kisah juga Nabi Musa alaihissalam ditemui oleh Nabi, ya, di Masjidil Aqsa, dan juga Nabi menemuinya di langit, ya, langit yang ke-6. Ya, langit yang ke-6 diceritakan dalam hadis Bukhari dan Muslim, kisah tentang Isra dan Mi'raj. Ya, jadi Allah SWT takdirkan Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi-nabi semuanya di Masjidil Aqsa, padahal mereka itu sudah meninggal ribuan tahun yang lalu. Ya, mungkin berabad-abad sudah meninggal dunia, hadirin sekalian, tapi dihidupkan lagi mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya, kekuasaannya, sehingga Nabi bertemu dengan mereka di mana? Di Masjidil Aqsa, dan Nabi menjadi imam. Ya, ini memang tidak masuk akal, tapi Islam, ya, bukan ditentukan dengan akal. Kenapa? Karena akal sangat terbatas sekali, akal ini. Ya, Islam mengajarkan kita untuk berakal, tapi tidak semua hukum, tidak semuanya kisah ditentukan dengan akal.
Kalau pakai akal, maka kita akan barangkali menolak hal-hal yang gaib karena tidak mampu akal ini, hadirin sekalian. Ya, seperti akal sangat tergantung dengan panca indera ini. Ya, kemudian baru diserap oleh akal. Siapa orang yang dari jauh mata, kemudian baru ke akal, itu menunjukkan akal yang lemah sekali. Ya, maka sungguh heran orang-orang Mu'tazilah. Mereka hanya mengandalkan dengan akal, sehingga akhirnya mereka menolak hadis-hadis, ayat-ayat masalah ghaibiyat, masalah Isra' Mi'raj, masalah azab kubur, masalah surga neraka, dianggap tidak masuk akal. Ya, ini sangat keliru sehingga mereka sesat, hadirin sekalian. Banyak ayat-ayat yang mungkin tidak masuk akal, termasuk tadi itu orang-orang yang sudah mati sama Allah dihidupkan, ya, khusus untuk menghargai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali kepada kisah Nabi Musa alaihi salam, hadirin sekalian, kisah yang luar biasa. Ya, hampir setiap surah ada kisah Nabi Musa alaihi salam. Dan bisa kita ambil pelajaran dari Nabi Musa ini, seorang nabi yang sangat agung, ya, bagi Bani Israel. Ya, nabi yang sangat dihargai oleh Bani Israel. Hadirin sekalian, Nabi Musa alaihissalam, hanya saja kita punya akidah bahwa nabi-nabi itu diutus untuk kalangan mereka, untuk Bani Israel saja atau untuk kaumnya saja, tidak semua bangsa. Syariat-syariat mereka begitu juga secara khusus untuk bangsa mereka saja, untuk kalangan mereka saja, tidak semua bangsa. Injil hanya untuk Bani Israel, selain Bani Israel tidak boleh disebarkan. Dan begitulah Nabi Isa alaihissalam menasihati pengikutnya, ini Injil ajarkan kepada khusus Bani Israel, Taurat khusus bagi Bani Israel, bangsa Arab tidak boleh. Ya, dan itu pesan para nabi, hadirin sekalian. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariatnya universal, orang Arab maupun non Arab harus mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, ya, dia kafir, mati, masuk neraka selamanya. Siapa yang mengatakan ini? Nabi. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah seorang, ya, dari umat ini pernah mendengar namaku, siapapun dia, Yahudi, Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa ini, risalah Islam ini, tidak masuk Islam, dan dia mati, kecuali dipastikan dia termasuk penghuni neraka Jahannam. Hadirin sekalian, nah inilah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi Nasrani harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syariat Nabi Muhammad menghapus syariat-syariat nabi-nabi sebelumnya. Nah, ini perbedaan yang sangat mencolok antara Nabi Muhammad dengan para nabi-nabi. Nabi-nabi yang lain kita imani, ya, yang diceritakan dalam Al-Quran kita imani. Ya, dan Allah banyak mengutus para nabi. Ada 124.000 nabi, 315 rasul. Ya, ketika Abu Dzar, sahabat Nabi, bertanya, ya Rasulullah, kam adadul anbiya? Berapa jumlah para nabi? Ya, yaitu berapa? 124.000. Wa kam adadur rusul? Berapa jumlah rasul? 315. 315 atau dalam riwayat 313. Nah, itulah hadirin sekalian tentang perbedaan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwanya mereka intinya satu, tadi tauhid, jauh daripada syirik. Ya. Makanya Nabi Musa alaihissalam di antara kisahnya ketika menemui Fir'aun, dia menasihati Fir'aun, ya Fir'aun, amin billah, berimanlah kamu kepada Allah. Laka muluk fi Mesir wa lakal jannah fil akhirah. Kamu tetap jadi raja Mesir, jadi pemimpin Mesir. Yani dia tidak mau memberontak. Nabi Musa tidak memberontak, hadirin sekalian, tidak menggulingkan kekuasaan. Itu dakwah para nabi. Kamu tetap jadi raja Mesir,
walakal muluk walakal jannah fil akhirah. Dan ada hal yang bagus lagi, kamu dapat surga di akhirat. Makanya Fir'aun memahami hal ini, sadar, bahkan mungkin mau beriman, tapi memang Allah takdirkan dia kafir. Ya, dia mengatakan hadza kalam jamil ma'qul. Ini ya Musa, ucapan yang bagus ya Musa. Bagus. Tapi sebentar, aku akan bermusyawarah dengan penasihatku. Ya, bermusyawarah dengan penasihatku. Haman mustasyar Fir'aun. Wa bi'sal mustasyar. Dan seburuk-buruk penasihat. Begitulah hadirin sekalian, kalau Allah ingin menyesatkan hambanya, menyesatkan seorang tokoh, diberikan orang-orang sekitarnya orang-orang buruk. Seperti Haman. Ya, dia mengatakan Fir'aun ini, ya Haman, begini, Musa datang kepadaku, nyuruh aku ini beriman kepada Allah. Kalau aku beriman kepada Allah, aku tetap jadi Raja Mesir. Musa tidak memberontak aku. Ya, tidak menggulingkan kekuasaanku. Aku tetap jadi Raja Mesir. Dan aku juga katanya nanti dapat surga di akhirat. Kalam jamil hadi. Ma'qul. Apa kata Haman, hadirin sekalian? Ya Fir'aun, ingat, kamu sekarang ini tidak hanya Malik Mesir, tapi kamu ilah, yani Tuhan, ilahun, ahlu Mesir ya'budunaka, orang Mesir semuanya menyembah kamu. Ingat itu ya Fir'aun, kalau kamu mengikuti Musa, kamu jadi hamba sahaya, jadi abd, jadi Abdullah, hamba apa? Allah. Tinggi mana seorang raja sama hamba? Syuhada man syaitan. Siapa namanya? Haman ini. Maka jangan namakan anak Haman, bukan Hammam ya. Hammam beda. Hammam ini orang yang punya semangat tinggi, kemauan yang keras apa? Hammam. Tapi kalau Haman, Haman ini syaitan dari bangsa manusia. Akhirnya Fir'aun ngakui, oh iya, kurang ajar Musa, qalil adab. Ya, hada Musa sahir, menyihirku Musa, sahirun alim, ujung-ujungnya sahirun alim. Ya, tukang sihir yang pintar. Akhirnya bertemu dengan Musa. Ya Musa, anta sahirun alim, kau mau menipuku ya Musa? Menyuruh aku sebagai budak, aku sekarang raja, sebagai Tuhan. Ya, karena Musa, Nabi Fir'aun, hadirin sekalian, mengaku sebagai Tuhan. Sekafir-kafirnya manusia ngaku sebagai Tuhan. Padahal banyak punya kelemahan. Ya, punya kelemahan, ngaku sebagai Tuhan. Wa qala rabbukumul a'la. Dia ngomong sama penduduk Mesir, wahai orang Mesir, ini sungai milikku. Hada Nil, sungai Nil milikku. Sampai sungai diakui, baik. Sungai Nil diakui miliknya siapa? Fir'aun. Dan aku Rabbukumul a'la, Tuhan kalian yang paling tinggi. Ini sekafir-kafirnya manusia Fir'aun, hadirin sekalian. Ya begitulah, disesatkan sama Allah. Tapi nanti dalam dakwahnya kita akan ceritakan ini. Walaupun dia sekafir-kafirnya manusia, Nabi Musa ini dibantu sama saudaranya Nabi Harun, disuruh berdakwah. Apa nasihat Allah? Ya Musa, izhab ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu ya Musa, mendakwai siapa, menasihati Musa, innahu tagha, melampaui batas ini orang. Faqula lahu qawlan layyina. Lihat di sini hadirin sekalian, ucapkan di hadapannya qawlan layyina. Ucapannya apa? Lina. Apa lina itu? Lembut. Nama lina itu lembut. Layyin. Padahal kafir-kafirnya orang, sezalim-zalimnya orang. Bayi-bayi Bani Israel disembelih. Hadirin sekalian, kejamnya luar biasa. Tapi disuruh mengatakan perkataan yang lembut supaya apa? La'allahu yatadzakkara aw yakhsha, agar dia ingat dan takut. Fir'aun. Tapi banyak di antara kita hadirin sekalian,
aktivis dai, menasihatinya kasarnya minta ampun. Ya mal'un, ya kafir, ya ini. Padahal dia masih muslim, tidak seganas Fir'aun, tidak sekafir Fir'aun. Tapi nasihatnya luar biasa, kasarnya. Mana ini? Manhaj dakwah, tidak meniru Nabi. Mana para dai-dai, para ustaz-ustaz yang keras itu? Ya, siapa ini? Saya masih mending, muslim, masih sholat. La Fir'aun, kafir. Tapi Allah mengatakan apa? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yadhakkar atau yakhsha. Begitu. Nah, itulah hadirin sekalian, pernah Harun Ar-Rasyid, seorang khalifah, dinasihat oleh seorang ulama. Ya Khalifah Harun Ar-Rasyid, dengarkan, aku nasihati kamu dengan nasihat yang sangat keras. Apa kata Harun Ar-Rasyid? Wallahi aku enggak mau menemuimu, mulai hari tidak mau melihatmu lagi. Kamu mengatakan, saya mengatakan mau nasihat aku secara keras. Kenapa? Karena aku masih muslim, sholat malam. Ya, wajar keputusan khalifah kadang keras, mungkin dianggap zalim. Aku tidak mau mendengarkanmu lagi, ya Syekh Fulan. Bagaimana aku kerasi? Padahal Fir'aun lebih buruk daripada aku. Dia kafir, musyrik, yad'il ilah, mengaku sebagai apa? Tuhan. Tapi apa kata Allah kepada Musa? Ya Musa, ya Harun, idhaba ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyinah la'allahu yatadhakkar atau yakhsha. Layyinah, jangan mencela hadirin sekalian tokoh siapapun, walaupun dia punya salah, nasihati dengan lembut seperti Nabi Musa menasihati siapa? Fir'aun. Mana ini adab dalam menasihati? Sampai Harun Ar-Rasyid pergi langsung, ditinggalkan ulama ini. Saya tidak mau menemui lagi karena engkau mau menghantam aku dengan nasihatmu yang sangat keras. Musa aja nasihati Fir'aun lembut, padahal dia kafir, sekafir-kafirnya manusia. Aku masih muslim. Ya, nah itulah kisah luar biasa para nabi, banyak kita jadikan sebagai pelajaran hadirin sekalian. Jadi di sini para ulama sepakat bahwa waktu antara Nabi Yusuf yang lebih dulu dan Nabi Musa sangatlah panjang sekali. Tapi mereka berbeda pendapat dalam menentukan panjang pendeknya ini. Ada yang mengatakan perbedaan antara Yusuf dengan Musa 1 abad, ada juga mengatakan 4 abad. Seperti itu. Jadi di Mesir ada 2 suku besar. Ya, yang pertama suku Hyksos. Ya, ini Arab, mereka ini orang Arab. Yang kedua adalah suku Kipti. Ya, ini penduduk asli Mesir. Dan pertama yang menguasai Mesir justru pendatang, yaitu Hyksos ini. Tapi besar mereka, menguasai sehingga menjadi raja. Ketika Hyksos menguasai Mesir, rajanya dikatakan Malik. Seperti pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, rajanya bukan Fir'aun, diistilahkan bukan Fir'aun, tapi siapa? Malik, Suwa al-Malik. Ya. Dan Malik pakai Malik bahasa Arab. Apa artinya Malik? Raja. Malik Yaumiddin, raja, diraja pada hari kiamat. Maksudnya di sini Allah. Karena hari kiamat tidak ada yang bisa mampu manusia menjadi raja kecuali Allah. Hari kiamat manusia, jangankan jadi raja, berjalan saja tidak bisa. Dilarang sama Allah. Menggerakkan kedua kaki tidak bisa. Sampai menunggu penantian untuk dihisab satu persatu. Waqif bas. La yataharrak. La yamshi yaminan wala shimalan wala qaddam wala khalaf. La yastati'. Dhaif manusia. La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba'. Dua kaki manusia la yataharrak. Dia tidak bisa bergerak. Tidak bisa mereka. Sampai ditanya tentang 4 hal. Mampu menjawab, berangkat. Bisa bergerak. An umri fima afnah, wa an shababi fima ablah, wa an malih min aina iktasab wa fima anfaqah, wa an ilmihi madha amila bihi
4 hal kita persiapkan, hadirin sekalian. Rasul memberitahu ini agar kita persiapkan rahasia-rahasia akhirat. Rasul beritahu kepada kita umurnya. Untuk apa umur ini? Umur ini ghali jiddan. Untuk apa? Hanya untuk ngobrol ke sana, jalan ke sana, atau untuk hal-hal yang manfaat untuk ibadah, untuk bekerja, untuk menolong agama Allah. Umur ghali, mahal ghali itu. Kemudian wa an syababi fima ablah, masa muda ini qawi, muda, sari, cepat, kuat masa muda ini. Ya begitu lincah. Ya Isa ini di Surabaya, jam 8 sudah di Malang sana. Ya malam-malam begini, orang tua tidak bisa. Anak-anak muda siap saja, namanya muda. Untuk apa anak muda ini? Apakah hanya untuk foya-foya, untuk hanya jalan-jalan habis? Tidak ada ilmu, tidak belajar, tidak apa. Tua bahlul masih. Karena masa mudanya untuk apa? Main-main. Ya, masih mending hijrah, sadar. Alhamdulillah. Walaupun tua belajar masih mending. Yang penting mengejar husnul khatimah, hijrah. Tapi masa muda sudah dihabis-habiskan. Kemudian masa tuanya juga lemah. Ya enggak sadar, ini rugi, hadirin sekalian. Ya, muda foya-foya, kaya raya. Masuk surga. Bisa gitu? Khayal la mungkin. Ya mustahil hada. Ya, illa man rahima rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an malhi min aina iktasab, hartanya dari mana? Wa fima anfaqah, dan dikemanakan harta ini. Ada orang yang mencari harta halal tapi dikeluarkan untuk hura-hura, untuk maksiat. Ya, ada orang mencari hartanya haram tapi digunakan untuk bangun masjid. Hal yaqbalullah, apakah Allah menerima ini? La, tak diterima, hadirin sekalian. Uangnya haram digunakan untuk anak yatim. Ini Robin Hood. Ya. Salah, tetap salah, nggak diterima sama Allah, karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Kata Nabi, ayyuhan nas wa ajmilu fit talab, wahai manusia, perbaiki mata pencarianmu. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Cari yang halal, kemudian mengeluarkan juga yang baik, begitu. Kemudian yang keempat adalah wa an ilmihi madza amila bihi. Dia belajar itu ilmunya untuk apa? Untuk yang bermanfaat, ya, memajukan umat, atau untuk membudui orang awam. Banyak di Indonesia ini pinter-pinter, tapi untuk bujuk, untuk nipu. Orang-orang awam ini nggak tahu apa-apa, ditipu. Bayangkan, ada nggak di sini? Banyak negeri kita ini. Ini berbahaya ini, hadirin sekalian. Ilmu itu untuk diamalkan. Ya, ajari orang. Ini halal, ini haram, ini baik, ini enggak baik. Harus amanah, hadirin sekalian. Ini tidak untuk buat bahlul orang, untuk apa? Nipu, karena dia pinter. Nah ini sampai dia berhasil menjawab ini, tidak bisa bergerak. Makanya Allah Malik Yaumiddin. Allah itu raja pada hari apa? Akhir nanti, hari kiamat. Semuanya lemah, bertantang sama Allah. Ainal muluk, mana muluk, mana raja-raja itu? Aina Fir'aun. Mungkin pertama yang Fir'aun dulu mungkin, karena paling gaya adab ini. Aina Fir'aun wa aina al-jababirah. Orang pemimpin yang zalim ini mana? Ainal malik, ainal muluk. Saya raja yang sesungguhnya. Mana itu namanya raja-raja itu? Sukut, ma fi kalam. Yakhaf, semua takut. Ya, billahil wahidul qahhar. Nah itulah hadirin sekalian, Heksos. Ada juga Qibti. Tapi karena Heksos lama-lama itu akhlaknya enggak bagus, diserbu sama Qibti, maka Qibti menjadi penguasanya. Nah ketika Qibti menjadi penguasa, rajanya dinamakan apa? Fir'aun. Faraon, bahasa Inggrisnya apa gitu ya, dinamakan Fir'aun. Dan Nabi Musa hidup di era Qibti yang menguasai, yaitu rajanya namanya Fir'aun. Seperti itu. Kemudian turun menurun, Fir'aun pertama, Fir'aun dua. Ada yang mengatakan Fir'aun Musa itu Fir'aun yang kedua.
Ya. Nah, itulah hadirin sekalian tentang suku di Mesir saat itu. Mesir ini menunjukkan Madinah Qadimah, kota yang klasik, negeri yang sangat klasik sekali. Sebelum ada negeri-negeri yang lain, Mesir ini sudah apa? Sudah diceritakan dalam Al-Quran. Bayangkan, luar biasa Mesir ini. Ya, kota yang luar biasa. Kemudian juga lahir para ulama di sana, dan juga universitas lama juga di sana. Banyak umat Islam di Indonesia ini belajar di Mesir. Ya, luar biasa sehingga dikatakan Ummud Dunya. Mesir dikatakan apa? Ummud Dunya, induk daripada dunia ini. Apapun Anda cari di Mesir ada. Sebaik-baik orang ada. Katanya begitu. Seburuk-buruk orang apa? Ada di Mesir. Hadirin sekalian. Kemudian sepeninggal Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian dikudeta ini, Heksos ini, ya, sehingga Bani Israel yang awalnya diterima dengan bagus semenjak Nabi Yusuf alaihissalam, karena membantu raja, membantu orang Mesir. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf dipanggil semuanya hidup di Mesir. Ya, ketika pada waktu Fir'aun diintimidasi Bani Israel, di kasta-kasta, dijadikan budak, membangun piramid itu adalah bukan bangunannya orang Mesir, tapi Bani Israel. Ada yang mengatakan begitu, sehingga orang Israel mengatakan itu milik kita itu katanya. Ya, tapi orang Yahudi di Israel itu sebetulnya bukan Bani Israel. Mereka ini kebanyakan imigran dari orang Rusia yang sekarang ini yang tinggal di Palestina, yang menamakan negeri mereka Israel. Bukan Bani Israel sama sekali. Yang menguasai hampir 90%, yaitu orang Rusia, orang imigran Rusia, yang kebanyakan mereka adalah abartul asnam, musyrikun. Mereka kebanyakan dulunya musyrikun, kemudian masuk agama Yahudi. Terus mana Bani Israel sekarang ini? Mereka mencar, ya, di Amerika, di Faransa, di Prancis, di Jerman, menjadi pengusaha-pengusaha. Ya, jarang yang ada tinggal di mana? Palestina, hadirin sekalian. Dan begitulah sunnatullah. Seperti Mekah dulu, 2000 tahun lebih Mekah dikuasai oleh Jurhum, kabilah Yamaniyah dari suku Yaman, Jurhum, yang sama ibundanya Nabi Ismail. 2000 tahun menguasai apa? Mekah, hadirin sekalian, tanah suci. Ya, tapi karena akhlaknya buruk, ditakdir oleh Allah SWT, terusir mereka. Orang-orang Arab di sekitar Mekah, Bani Khuza'ah, yang lainnya tidak senang karena akhlaknya mulai rusak. Ya, sampai di antara mereka ada sepasang laki-laki perempuan, ya, berzina di Ka'bah, ya. Berzina di Ka'bah. Ya, rusak akhirnya mereka ini. Enggak menghormati Baitullahil Haram, maka dikutuk sama Allah jadi batu langsung. Ya, Nailah sama siapa begitu? Ya, namanya itu Isaf. Nailah sama siapa? Isaf. Ya, jazakallahu khair. Kemudian sama orang-orang diserbu. Ya, nangis mereka pulang ke Yaman, nangis. Hadirin sekalian, nyesalnya luar biasa. 2000 tahun menguasai Mekah, Ka'bah. Nangis mereka, terusir. Dan memang begitu, yang berhak untuk tinggal di tanah haram harus orang-orang yang akhlaknya baik. Yang enggak baik lama-lama akan terusir. Ya, seperti orang Quraisy juga, orang Arab begitu juga. Akhirnya taklukkan sama Nabi, ya, dalam Fathu Mekah, karena tempat kesyirikan. Ya, mereka pasti akan kalah. Dan begitulah suatu negeri, hadirin sekalian, kalau rusak akan hancur. Mungkin dikasih musibah sama Allah, dikasih gempa, ya, karena bumi Allah ini seharusnya diwarisi oleh orang-orang yang beriman, orang-orang khair. Wala tufsidu fil ardi maraha. Jangan engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini dengan cara yang sombong. Hadzal ard lillah. Ini bumi milik siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Tapi pada kisah ini insya Allah kita akan menitik beratkan pada surah Al-Qasas, surah Al-Qasas. Karena surah Al-Qasas ini, hadirin sekalian, banyak sekali yang menceritakan tentang Fir'aun pada masa kecilnya. Ya, pada masa kecilnya. Jadi cerita Nabi Musa ini, maksudnya cerita Nabi Musa pada masa kecilnya. Ketika sama Fir'aun ini, Nabi Musa sudah dicari, padahal dia belum lahir. Luar biasa kisah Nabi Musa ini. Tidak ada nabi yang dimusuhi sebelum lahir kecuali Nabi Musa alaihissalam. Yang dicari-cari, ibarat singa ini cari-cari. Ternyata justru singa itu ada di kamarnya siapa? Fir'aun. Mudah bagi Allah. Allah itu latif. Ya, makir wa khairul makirin. Lembut, makarnya lembut. Dibiarkan dia berbuat kezaliman, tidak langsung dimatikan. Bahkan dipanjangkan umurnya. Ada yang mengatakan sampai 400 tahun umurnya. Jadi Bani Israel tindas luar biasa. Tapi waktu itu Bani Israelnya Nabi Musa awalnya pada zaman Fir'aun, yu'minuna billah, mereka beriman kepada Allah, akhlaknya baik. Waktu itu sebelum rusak, hadirin sekalian, diuji 400 tahun di atas kezaliman luar biasa. Dan dicari-cari itu Nabi Musa karena dukunnya Fir'aun, dukunnya tukang sihir itu memprediksi ada anak muda kuat dari Bani Israel akan menghabisi siapa? Kerajaannya Fir'aun. Ya, dicari-cari. Jadi sebelum lahir jadi DPO ini siapa? Nabi Musa alaihissalam. Luar biasa kisah ini. Waktu muda dicari-cari juga, dikejar-kejar. Ya, luar biasa kisahnya. Makanya ini hiburan bagi Nabi Muhammad SAW yang waktu itu ditindas sama orang Quraisy. Artinya ya Muhammad, yang diuji bukan kamu saja. Itu Musa mulai kecil sudah dicari-cari itu. Nabi Musa mau dibunuh itu mulai kecil. Belum diangkat sebagai Rasul udah dicari-cari. Waktu muda melarikan diri ke Madian, dicari-cari juga. Mau dihukum mati. Ya, luar biasa kisah Nabi Musa alaihissalam. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Tasin mim. Hadhihi al-ayah yusamma ayatul muqatta'ah. Huruf-huruf, potongan-potongan huruf. Ya, ini mukjizat, termasuk mukjizat. Ya, ayat ini menantang orang-orang Quraisy. Apa ini? Tasim, alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain sad, yasin nun ha mim. Orang Arab bingung. Hanya Allah yang tahu. Itu pendapat yang kuat. Nabi Muhammad tidak tahu. Tapi banyak orang ahli tafsir mencoba ingin pendapatnya sendiri tapi tidak kuat. Ada yang mengatakan alif lam mim, alif Allah, lam apa mim Muhammad. Enggak ada, Nabi tidak menjelaskan. Kita serahkan urusannya kepada siapa? Allah. Tapi yang jelas ada maknanya. Bukan enggak ada maknanya. Cuma kita yang enggak tahu. Mukjizat ini. Allah menantang bangsa Quraisy. Ya Quraisy, ayo. Apa itu? Alif lam. Mereka tidak bisa. Hadirin sekalian. Ini dikatakan mutasyabihat. Dalam Al-Quran ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat. Mutasyabihat enggak banyak orang tahu. Ya, ada yang tahu sedikit dari para ulama, tapi kebanyakan tidak tahu. Ya, muhkamat jelas. Ayat itu jelas. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan bagi orang beriman dan ditetapkan waktu-waktunya. Ini ayat wajibnya salat. Makanya kalau orang mengatakan salat tidak wajib, kalau dia sadar, sudah dewasa, enggak dipaksa, sudah tahu, kafir dia. Kafir mengatakan salat tidak wajib. Sepakat para ulama. Karena orang ini menentang Allah, menentang ayat. Salat tidak wajib. Kata siapa wajib? Kurang ajar ini. Dilihat kalau orangnya bahlul, tahu bahlul, jahil, tinggal di atas gunung, enggak pernah keluar. Salat enggak wajib, wajar diajari. Udah ngerti, tetap aja dikafirkan. Hadirin sekalian, udah jelas ayatnya. Ya aqamus shalah,
aqamas salat liduluki syamsi ala ghasaqil lail wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Banyak sekali aqamas salah, banyak. Ya, belum lagi dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi mengatakan bunil Islamu ala khams, dibangun Islam itu di atas 5 apa? Rukun perkara. Apa itu? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaum Ramadan, wal hajj, haji, man istata'a ilaihi sabila. Wajib ini. Barang siapa yang mengingkari ini dan mengatakan tidak wajib, kalau dia enggak tahu enggak apa-apa, diajari. Setelah diajari tetap ngomong gitu, ya kafir. Ya, tidak ada tempat, hadirin sekalian. Nah, ini tausim mim, kembali lagi hanya Allah yang tahu maknanya. Tilka ayatul kitabil mubin, itulah ayat-ayat Alkitab. Maksud Alkitab nama lain Al-Quran. Alkitab ini maksudnya Al-Quran, bukan Injil wala Taurah. Al-Quran. Ayat-ayat itu jelas. Ya, jelas di sini, hukum-hukumnya jelas. Ya, bacanya juga jelas, tidak ada yang meragukan sama sekali, kecuali orang yang digoda oleh setan. Jelas, hadirin sekalian, dengan bahasa Arab yang jelas, ya mudah. Walaupun bukan orang Arab bisa belajar baca Quran dan mampu membaca dengan baik. Ya, jelas ayat-ayat Al-Quran, tidak ada yang tidak difahami, semuanya difahami. Apalagi banyak orang ulama ahli tafsir, banyak ahli tafsir. Dan Al-Quran bisa menyelesaikan semua kehidupan, masalah-masalah kehidupan. Barangkali mungkin bertanya, Rasulullah itu kan sudah mati, Al-Quran tidak ada, nggak turun lagi sudah dengan wafatnya Rasulullah. Apakah mampu bisa menyelesaikan Al-Quran dan hadis ini, Islam, masalah-masalah yang terus berkembang ini? Apakah mampu? Orang liberal mengatakan begitu. Tidak mungkin, ini zaman sudah canggih, pakai Al-Quran tidak mungkin. Kata siapa tidak mungkin? Ya, Allah kalau sudah mengatakan menyelesaikan masalah, bisa. Karena Allah yang berkata, hadirin sekalian. Buktinya banyak fatwa-fatwa para ulama. Ya, para ulama bisa memahami, tapi orang liberal tidak mau memahami, tidak paham juga mereka itu, sehingga tidak ada dalilnya. Ternyata ada dalilnya. Masalah apa saja? Masalah rokok misalnya, ada enggak? Ya, sehingga para ulama mengatakan, dokter juga, bahwa rokok itu haram. Ada enggak dasarnya? Kalau dikatakan innallaha harrama rokok, ya enggak ada. Tapi jangan kita ini bodoh begitu. Banyak ayat innallaha harrama khabisat. Allah mengharamkan hal-hal yang yang buruk, yang jelek. Ya, Nabi juga bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh membuat bahaya bagi diri sendiri dan juga bahaya bagi orang lain. Rokok bahaya enggak? Bahaya. Lihat itu gambarnya rokok itu. Rokok bisa menyebabkan apa ini? Gambar-gambarnya juga mengerikan. Kan gitu. Orang yang normal, ulama jelas membentengi umat Islam supaya umat Islam ini sehat-sehat. Makanya buat fatwa haram. Ya, baikun haram tak ada dasarnya. Baikun, innallaha harrama baikun, dah ada. Tapi baikun kalau diminum boleh tak, kan gitu. Ya, karena ini racun. Wala taqtulu anfusakum min at-tahluka. Jangan kamu bunuh dirimu dalam kehancuran. Supaya sehat. Benar ulama mengharamkan rokok itu. Dukung, ya, karena dia punya husnudzan, menjaga umat Islam agar sehat, kan begitu ya. Kemudian natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqqi liqaumin yu'minun. Kami membacakan ayat ini kepadamu ya Muhammad. Natlu alaika, di sini Muhammad. Kami bacakan kepadamu ya Muhammad kisah tentang Nabi Musa. Naba ini khabar. Naba itu artinya apa? Khabar. Surah An-Naba maksudnya khabar. Ya. Kisah khabar Nabi Musa dan Fir'aun. Ya, dengan benar untuk orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, istami'u hadzal qissah. Yani dengarkan kisah ini. Allah juga membacakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka juga orang beriman dengarkan kisah ini.
Ya Allah menegaskan bahwanya orang-orang yang beriman yang tadabbur tentang kisah Nabi Musa. Ada orang suka ini kisah masa kecil diulang-ulang buat apa? Gak tadabbur dia. Tadabbur enggak dengan kisah, bukan hanya sekedar kisah ini. Anda bisa enggak memetik ini kisah-kisah ini, pelajaran-pelajaran berharga, hukum-hukumnya. Ya, jadi hanya orang beriman yang bisa tadabbur. Kalau hanya kisah, bisa Anda beli kisah 25 Nabi dan Rasul itu di mana? Di pasar. Terus hanya, tapi tidak sampai nyerap di hati. Terus ya apa? Aplikasinya bagaimana? Hanya orang yang beriman yang bisa, hadirin sekalian, yang bisa mendapatkan faedah daripada kisah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ayat berikutnya Allah berfirman, Inna fir'auna ala fil ardi waj'ala ahlaha syi'a. Ya, sesungguhnya Fir'aun itu ala berwenang-wenang. Ya, ala berwenang atau ghulu fil ard, sombong, istakbar, dan menjadikan penduduknya itu dipecah belah, terutama Bani Israel, di kasta-kasta. Ini kasta Buddha, ini di kasta-kasta, dipecah belah memang. Itulah manusia zalim, hadirin sekalian. Sombong dengan apa? Martabatnya, sombong dengan sukunya. Padahal semuanya min turab. Adam min turab. Adam dari apa? Tanah. Mau sombong bagaimana? Jangan budak manusia. Manusia lahir bebas merdeka, jangan diperbudak. Ya, dulu penjajahan orang-orang barat, orang-orang kafir itu, bagaimana dia kalau menjajah diperbudak itu, yang dijajah itu bangsa kita. Ya, sampai enggak boleh pakai baju, pakai goni itu untuk beras itu. Ya, sampai seperti itu penjajahan mereka itu. Lihat penjajahan di luar Islam, beda dengan Islam. Kalau Islam bukan penjajahan, futuhat, membuka negeri-negeri, diberlakukan adil negeri itu, dihargai, dihormati. Kalau negeri dikuasai umat Islam, dihargai. Coba kalau mereka yang berkuasa, hadirin sekalian, habis dikeruk itu semua hasil buminya, dibawa ke negerinya sana. Ya, lihat bangsa Inggris itu, bangsa kecil dulu, jajah sana, jajah sini, diambil emas-emasnya sehingga menjadi negara kaya sekarang ini. Dari mana harta itu? Ngerampok negeri Islam. Negeri Islam itu kaya raya, yang banyak umat Islamnya, negeri itu kaya raya. Subhanallah, seperti itu. Tapi dirampas. Islam tidak seperti itu. Makanya ketika Madinah dikuasai oleh Nabi, ya, ada orang munafik sama orang Yahudi bersengketa. Orang Yahudi ini faham berhukum kepada Nabi karena mereka meyakini bahwa Nabi itu berhukumnya adil. Bayangkan, orang kafir ya mau sama Nabi, Nabi berhukum adil, tidak menzalimi. Sedangkan orang Yahudi tidak mau, Nabi ini jujur, adil. Tidak mau. Orang munafik ini berhukum kepada siapa? Jangan ke Nabi, jangan ke Muhammad, kita panggil dukun saja untuk menjadi apa? Hakim. Lihat di sini. Maka turunlah ayat teguran dari Allah SWT. Jangan kamu pergi ke dukun ya untuk apa? Jadikan sebagai hakim. Mereka ini taghut. Nah, itulah hadirin sekalian. Nanti insyaAllah kita akan lanjutkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam yang luar biasa. Kisahnya sampai Allah banyak sekali menceritakan dalam ayat-ayat Al-Quran, tidak lepas daripada kisah Nabi Musa. Makanya ada surah Al-Baqarah, ya, surah Al-Kahfi, surah Al-Qasas dan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.